Tapi fenomenana nu ngaraji dina bab sekarang malah kadang-kadang dikucilkeun kan bareleh. Anu hayang ka Allah murni eueuhna naon tendensi apapun kecuali hanya kepada Allah malah dikos karena itu. Ya, itu gambaran-gambarannya. Tapi memang wajar Kanjeng Nabi pada waktu diangkat Nabi dan Rasul oleh Allah, KBG berproses. Contoh minuman keras, miras ini cek roh awalnya itu diharamkan, awalnya tidak diharamkan. Kenapa? Karena pada waktu itu masyarakat kota Mekah hobina judi, minum-minuman. Jadi tahap pertama khamar itu belum diharamkan. Jadi berproses KBG itu ujug-ujug langsung blok sekali itu. Step by step. Periode kedua ulah ngadeketan wala taqrabus sholat, jangan mendekati sholat bagi orang yang syakar dalam keadaan mabok. Jadi lamun cenah misalkan ger teu mabok menang sholat pada waktu itu periode kedua. Silakan mabok cuman pada waktu sholat. Periode terakhir setelah Kanjeng Nabi mau pupus 3 tahun sebelum pupus disempurnakanlah innamal khamr wal maisir kan gitunya. Baru diharamkan ke Allah. Jadi semua juga berproses. Mudah-mudahan orang berproses kos gitu. Contoh lambang daripada pondok pesantren Suryalaya sendiri dilambangkan dengan kupu-kupu. Berproses kan. Tadi nak kepompong terus jadi hileudnya. Hileud kan menjijikan. Kosa ada. Menjijikan tadi nama. Tapi setelah menjijikan berubah jadi kupu-kupu nu bisa dinikmati ku semua orang. Kenapa? Lambangnya kupu-kupu tapi filosofinya kos gitu. Itu pada waktu tahun 1903 ya. 1905. Tapi dipakai ku grup slang kan, slang makanya naon kupu-kupu kan. Bermetafosis ya. Jadi ayo tahap-tahapan. Tadina orang jelema nu lamun dalam kategori tasawuf disebut ngaranna takhalli. Tadina jelema barang kawang jelema teu pararuguh teu wauh kana salat gawena kos kitu bae nyake khamar bae zina bae proses tuh takhalli. Masuk ke yang kedua namanya tahalli, berhias diri dengan hal-hal yang
yang bagus dan hal-hal yang baik. Jadi semua itu make proses. Untuk langsung ujug-ujug kita juga sama lahir ke dunia itu langsung nangtung berproses heula. Belajar nungkap heula, belajar ngarandang heula, belajar diuk, belajar lempang, belajar lempang bae agak malu. Nah, jadi untuk merasakan hal tersebut tidak cukup dengan dibahas, tapi harus dilatih. Apa salah satunya? Amalia-amalia kita inilah salah satunya. Usahakan menyediakan waktu dalam sehari 1 jam saja untuk gunakan untuk zikir. Zikirnya zikir apa? Zikir yang bertorikoh, yang bermetode, yang bersanad. Ulah asar zikirna doang ya. Baik itu zikir jahar ataupun zikir khafi. Nah, sudah kita membiasakan diri seperti itu sambil kita mengasah juga basiroh dengan solawat. Solawat yang pakai rasa, bukan asal membaca solawat. Nah, di sini kita boleh berimajinasi seakan-akan kalau kita sedang membaca solawat, kita imajinasikan baginda Nabi ada di hadapan kita. Jadi supaya tembus ke dalam rasa. Contoh dari bab muraqabah. Dulu pernah dibahas. Kita contoh baca Quran di depan si Anwar. Naik lagi. Nah, kita berimajinasi. Naik di hadapan misalkan pangersa Abah, naik deui di hadapan seolah-olah di hadapan Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, naik deui seolah-olah orang di hadapan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh kita imajinasikan seperti itu. Untuk apa? Untuk kekhusyuan kita, kehati-hatian kita dalam membaca Al-Quran. Makanya sebelum zikir kita hadirkan dulu bahasa naon ngaranna Robi Allah. Tujuan kadinya salah satunya seperti itu. Jadi ulah ujug-ujug kos kitu wae. Bahkan pada waktu kita dalam keadaan sholat tahiyatul akhir, Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi. Ada lagi bahkan bahwa kalau kita nengok ke sebelah kanan pas uluk salam, yakinkan jadi setiap kita membacakan sholawat kepada Kanjeng Nabi, Nabi menjawab. Nah, hal-hal rasa yang ini kurang belajar ditanamkan. Makanya ulah baca sholawat asal padu baik. Nah, di dia cak ajengan jejen baca sholawat hayu dirasakan. Ulah sungutna doang. Ya. Jadi dirasakan ke orang
supaya terasah rasa zauk kurangnya, bener-bener terasah kan. Lamun cak ieu orang ulah terlalu itu zikir atau tawajuh, ulah terlalu wancang-gancang deui kerzikir khofi apalagi itu. Ayo kurang rasakan. Tapi yang enak sih sebetulnya tengah malam. Makanya kata Abah, barang siapa yang melaksanakan zikir khafi sebelum datangnya waktu subuh 1 jam sebelum datangnya waktu subuh 40 hari, Allah akan kasyafkan dia. Ya, jadi dikasyafkan oleh Allah. Satu. Yang kedua, setelah ba'da subuh sambil nunggu waktu isyraq, tawajuh juga zikir khafi sampai datang waktu isyraq selama 40 hari. Ada yang luar biasa. Ternyata kenapa Bang Sabah memerintahkan kepada murid-muridnya melaksanakan sholat sunnah ba'diyah isya tanpa harus diseling lagi oleh zikir. Uluk salam pada waktu kita mengerjakan sholat isya, langsung kita mengerjakan sholat sunnah ba'diyah isya tanpa ada jeda dulu. Ternyata hikmahna eta urang ngalaksanakeun sholat sunnah ba'diyah isya sarua derajatna jeung urang ngalaksanakeun sholat sunnah tarawih. Itu hikmahna. Makanya apa-apa yang telah Abah perintahkan buat diri kita geus ulah loba nanya di kos kieu mah. Jeung ulah ngarasa jago Anda punya ilmu. Teuneun heula ku urang. Geus pokona mah laksanakeun parentah guru. Geus ke urang nu ngarasakeun. Lain bukan untuk diperbincangkan apa. Dirasakeun. Lamun urang hayang ngarasakeun kumaha? Gawean amalkeun nu bener. Baru akan terasa. Bukan untuk publikasi, bukan untuk nangerana ngobrol betul para ruguh sapoe sapeuting biar kopi samuk biar rokok saselop. Biasanya kan gitu pakai ngobrol mah ya Allah waktu 3 jam 4 jam teh sakedeung giliran dipakai ngaji we pasti dipakai zikir we kebelah mana kitu urang Jawa eta saejeun doang padahal ya Allah ya Rabbi lain dirinya urang ngarasakeun ya mana kitu saji masa 5 jam main bener-bener wabah ya sa tapi di bagian di giliran kongkow bae kongres kongko teu beres-beres wayu bae orang masih buku kongres bae dah apalagi membicarakan tentang masalah kos kieu lain yang diomongkeun dilaksanakeun diamalkeun baru terasa lamun cenah fikih bener kudu diomongkeun dibahsul masailkeun bila perlu kudu kos kitu emang kos kieu mah lain karena apa menyangkut masalah rasa
loba jelema nu ahli ngomong da weh dan kosinga geletus bagi waktu sholat baik pura-pura hayang ngising lah pura-pura hayang hese lah kan bleen eta sebenarnya orang ulah jauh-jauh terhadap zikir yang biasa kita laksanakan terhadap kita mengambil wudhu saja kita kadang-kadang suka terlena dengan hitungan hiji dua tilu oh senam baik kan orang mumbah banget mau nyuci muka 1 2 3 mumbah leungeun 1 2 3 emang senam aerobik dia di situ kita pakai itu sambil munajat komando itu kita mensugesti diri kita terhadap muka kita, tangan kita, kaki kita. Ya Allah, mudah-mudahan mukaku ini selalu bermuhajah dengan Engkau, tidak pernah berpaling kepada Engkau. Minta gitu. Ya Allah, mudah-mudahan tangan ini selalu bisa melaksanakan apa yang Kau perintahkan ya Allah. Perintahkan Kau situ, komandoi orang. Kaki ini ya Allah mudah-mudahan selalu di jalan Kau terus. Ulah sampai karena jalan maksiat komandoi kos gitu iman. Hiji dua tilu, hiji dua tilu gitu. Belee. Ngumbah kepala orang supaya bisa mikirkan kebesaran-kebesaran Allah. Lajeng hitungan-hitungan deh. Apalagi nunggu penyakit was-was mah geus ngumbah hulu can ya sirah geus ngumbah leungeun pancan ya tah penyakit was-was tah dina kos kieu mah geus kudu leungit penyakit was-was kunaon karena kalbunya senantiasa terus menerus eling kepada Allah terus menerus. Nah bagi orang mah sebetulnya geus teu ngati kos kitu. Apa yang kita baca? Terus zikir bae, hobinya hidupkan. Zikir khofinya terus menerus kita hidupkan, apalagi dalam kita dalam mengambil wudu. Mulai tahlidinya orang. Begitu juga sholat, apalagi orang sholat. Yang jadi makmum yang enak sebetulnya. Kalau jadi imam telok ngeunah, karena ge pemimpin undung ngeunah. Tanggung jawab paling gede. Yang enak jadi makmum. Pada waktu imam baca Fatihah, si makmum kan diam. Tinggal dilipat lidah kita, hobinya hidupkan. Begitu amin karaknya nah baca Fatihah si makmum. Tapi baca Fatihah si makmum tetap terus hobina hidupkan. Terus kolbunya hidupkan, denyutkan terus menerus. Diseling dulu tuh. Jadi ada waktu pada waktu tumanina itu orang kan diisi dengan bacaan-bacaan sambil berzikir khafi ulah poho apalagi terus sholat. Kan as-sholatu li zikri ala bi zikrillahi tatmainul qulub. Nih mengingatkan lagi tadi ya. Jadi kenapa Abah perintahkan pada waktu sholat isya kita tidak ada jeda lagi langsung melaksanakan sholat sunnah ba'diyah
isya. Ternyata seperti itu. Luar biasa kan, tah hikmah nada. Kemari kan masalah ba'diyah maghrib, ternyata kan genep rakaat bae sarua jeung ibadah 12 tahun. Apalagi kita sampai salat sunnah berapa rakaat? 12 rakaat. Kalau di umum betul kita melaksanakan sholat sunnah awabin. Kalau kita kan sudah ada sendiri, awabinnya iya, tobatnya iya, birrul walidainnya iya, lihibzil imannya iya, syukur nikmatnya juga iya. Mangana ada waktu jeda dilatih, dipakai supaya ulah poho. Ngaran bagian kos gitu malah mentelok dipakai parohoan. Parohoan, ulah-ulah sol ngaran sholat, ulah-ulah surat yang mau dibacanya ngaran sholat nabai ge poho. Coba war sebutkan sholat badiah setelah maghrib war. Aisyah baik. Terus suratan naon itu birrul walidain. War birrul walidain suratan naon? Ulah napas panjang gitu biasa baik. Kok kayak asana ya mau kumas. Salah. Berarti tidak dipakai. Tidak dipakai makin jauh baik. Lu ngomongnya begitu. Coba pikok sih ngomong naon coba sih. Apalagi. Jadi naon maksud nama orang hook. Ieu mah aya sanadna, lain padu orang nyokot di buku, nyokot di YouTube lain. Tinggal dek ngalaksanakeun doang, menang guru ge menang guru dadeuk. Salat sunnah nage bersanad. Lain ecek-ecek, makana pertahankeun. Pakai, ini boro-boro dipakai tadi ngaran surat. Nah gitu para rugu, apalagi surat-surat. Coba. Tapi insya Allah nu dek ngalaksanakeun wal poho ieu. Ieu mah dasar mah bebal, tidak dek ngalaksanakeun anggeus. Jadi parroha yufarrihu parohoan. Kerian geus dibejakeun ternyata hikmah kita melaksanakan sholat sunnah setelah maghrib 6 rakaat sama dengan ibadah 12 tahun. Ternyata ringkasan-ringkasan begitu memang ada dalam Al-Quran. Contoh di surat Al-Qadar. Lamun orang katimu malam Lailatul Qadar sarojing ibadah 80 tahun. Ternyata hal-hal begitu yang sudah biasa. Karena tidak mau ngorek, lobana jelema kan ngorek naon? Hukum halal yang haram bae lobana. Padahal Quran luar biasa. Nasihat-nasihat nujian motivasi ka diri urang. Ya,
pakai ya, mari saling mengingatkan. Mulai sholat sunnah ba'diyah maghrib biasa itu langganan kuliah kulhu tapi pakai lamun cina guru ngomong ke situ urang mah geus ulah kumaha ilukeun we sami'na wa geus kitu bae pake ba'diyah maghrib salat sunnah awabin kuliah jeung kulhu geus kitu salat sunnah tobat geus pake kuliah kulhu takarak salat sunnah birrul walidain rakaat pertama maca surat Al-Qadar nu kadua surat An-Nasr salat jeung ka orang tua baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia geus diajarkeun nanti lah dek laksanakeun ya parohoan. Selanjutnya sholat sunnah lihibzil iman. Lihibzil iman rakaat pertama maca surat Al-Ikhlas genep kali, Falak sakali, Anas sakali. Rakaat kadua ge kitu kene. Nah terakhir di sholat sunnah ba'da maghrib sholat sunnah syukur nikmat macana ya hayyu ya qayyum birahmatika ya arhamar rahimin 27 kali. Rakaat kaduana karak surat At-Tin. Coba tuh eta geus dijanjikeun hal-hal yang luar biasa we ge males mah males bae harares ulah-ulahna nu kos kitu nu kategorina hukumna sunnah tapi urang mah lain neuleuh hukum sunnahna tapi neuleuh anu marentahna saha guru mursyid urang berarti aya tujuanna jeung urang sebagai muridna ya bukan masalah itu kesunahan pahalana sakean-sakean lain neuleuh kos kituna urang tapi melihat yang memberikannya, melihat yang memerintahkannya. Jadi ulah neuleuh salatna urang neuleuh parentah guruna. Eta nu disebut kategori sunnah mursyid tah dipake ke urang. Jadi kabeh coba secara kafah heula urang laksanakeun kabeh amaliah nu aya teh eta. Jadi ulah saparo-saparo naon saparo-saparona paling zikir doang tas salat eta ge boro-boro 165 paling 3 kali sayyiduna langsung gitu bae kumaha si nafsu teu liar atuh liar bae di nafsu teu bedana anjing liar asupkeun ka jero karung kurang gebugan anjing ada tah si nafsu teh kos kitu dengan cara apa dengan cara tadi memperbanyak zikir salat sunnah anu diperintahkeun guru mursyid kos kalar itu tujuanna jeung kebahagiaan urang
Lain jeung kebahagiaan guru, guru pun tidak mengambil manfaat apa-apa buat dirinya eueuh. Tujuannya buat kita, iya mau perhitungan karena kos hidup lek. La tata'adda niyatu himmatika ila ghairihi fal karimu la tadakhadahul amal. Janganlah cita-citamu tertuju kepada selain Allah. Karena harapan seseorang tidak akan dapat melampaui Al-Karim yang maha mulia, yang maha pemurah. Kalau kita sudah bisa, cita-cita kita hanya tertuju hanya kepada Allah saja, itulah yang disebut maknanya ibadah. Ya, jadi kalau sudah seperti itu bukan hanya kategori ngaji ibadah, sholat ibadah, bukan hanya itu saja. Di luar itu semua apa-apa yang kita kerjakan, kita dedikasikan semua hanya kepada Allah, itulah yang disebut namanya ibadah. Ikan loba. Pugu-pugu ngebangun jalan di harapan 5 orang, padahal proyek PU. Ujung-ujung minta upah ke orang, kan itu nyambung. Wari urang ngalaksanakeun zikir khotaman managib sesolawatan baca berzanjing segala naon bae berbuat kebaikan kepada orang lain beres sedekah kabatur, tapi tujuannya bukan selain Allah, lain ibadah ngaranna. Ketulisan lagi kosong kabeh. Malah disebutnya kejahatan. Nah, kejahatan atau hayang dideunna ku batur. Hayang naik-naikeun derajatnya di masyarakat. Tujuan akan kos kari itu loh badan. Lain murni karena Allah. Beda kalau orang sudah mengenal Allah, ada orang yang butuh kepada dia, butuh duit, dia tidak merasa meminjamkan kebaikan kepada orang tersebut. Dia tidak pernah merasa berbuat baik kepada orang tersebut. Orang yang sudah mengenal Allah. Kunaon aing kuari menang duit nang di Allah, aing kuari gawe boga leungeun jeung ngagawean menang Allah. Kabeh jadi menang Allah. Di mana kebaikan urang? Makana kunaon amal urang arareueuh karena ngaku eta lamun eueuh aing mah sia moal jadi ieu majlis, moal jadi itu masjid. Usahana nyana moal maju lamun teu kae didorong mah eta. Itu. Kebanyakan seperti itu. Tapi kalau orang yang sudah mengenal Allah, malah kos gitu. Dia berbuat baik kepada orang lain tidak pernah merasa ingin dibalas budi baiknya. Urang kan lain. Amun aing berbuat baik ka nyana, otomatis nyana kudu berbuat baik ka aing. Ieu orang berbuat baik nyana jahat ke orang, marah orang kan gitu. Itulah mental orang. Tapi kalau orang yang sudah mengenal Allah, biarpun ibarat air non ngarana teh pepatah air susu dibalas air tuba, atuh kajeun teuing. Jaing mah teu ngarasa minjemkeun kebaikan.
Jangan ngomereke karena Allah, jadi begerege emang karena Allah. Tah lamun jelema geus sampai kos itu, makomna berarti jelema geus kenal jeung Allah. Ya, makanya kunaon jelema sok murugi teh kos kararitu. Merasanya berbuat baik, berbuat banyak, berbuat hal kebaikan yang luar biasa, ternyata bukuna kosong, catatan kabeh. Nyana nanya ke Allah, kok ini kosong kabeh catatan kula kan gak sedekah. Ai sedekah sia kan hayang di alam kubatur, hayang ka dulu kubatur. Atuh menta kan nyana ulah ka aing cak Allah gitu. Tuh sia. Lamun sia sedekahna lillah karena aing, dibalasna ku aing. Berhubung sia mah hayang dileku si Ida, main dileku si Anis, mentana ka nyana ulah ka aing. Gitu cenah cak Allah. Tadi diilustrasikannya terbedana proyek pemerintah terbeda ngebayaran kuli yang membuat jalan minta duitnya ke orang eta kan teu nyambung kecuali saya sorangan nunyeun jalan terbedana misalkan si Anwar ngabangun imah orang minta upahna kasih idam marah si idam marah ngadam juluh bikin rumah di tempat sono lu minta duit ke gua nyambung kan begitu juga tah orang kebaikan orang ibadah orang lamun lain dikasihkeun jeung ka Allah tak kos gitu. Makanya cak Syekh Ibnu Athaillah lagi iya. Jadi semua cita-cita orang tertuju hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rumah tangga ya karena lillahi ta'ala. Orang berbuat baik lillahi ta'ala. Orang ibadah lillahi kabeh. Italah nu disebut ngaranna dengker gawe ngoyo sawah ngabeca naon bae ge eta diasupun kategorina ibadah. Jadi nyambung. Ayo orang burang putih salat teu paraduh tapi hayang kadeu ku batur hayang menang duit atuh ka ditu. Ulah minta balasan ka Allah. Ya, jadi orang mah ulah ngeneuleuh jelema eta luar biasana tidak pernah tahu. Cak batur nyana mau ahli ibadah belum tentu. Bahkan orang teh kudu neuleuh resepna ieu dunduman urang teh naon. Resep Allah teh naon. Kadang kan orang sok mau berbuat apa ibadah nu luar biasa berat. Padahal Allahumma pikar ngeresep jelema teh ya orang yang selalu mengikuti senang apa yang telah ditentukan oleh Allah. Orang yang selalu ridho, orang yang selalu senang apa-apa yang telah ditentukan oleh Allah. Tidak mau protes. Ya Allah kiamat. Gitu orang. Padahal mah Allah memberikan hal-hal teguran-teguran seperti itu aslinya naon? Itulah kasih sayang Allah terhadap diri kita. Contoh, saya ilustrasikan seorang anak kecil batuk ngekek wae teu eureun-eureun. Minta duit ke bapana hayang meuli es, diberen tuh ke bapana. Enggak kan, enggak dia bakal dikasih. Kenapa? Karena sayang sama anaknya. Begitu juga kita kepada Allah. Kenapa enggak dikasih? Akan ada sesuatu yang jelek buat diri kita. Ulah ngarasula, ulah ngomong, ya Allah kiamat sih. Jangan mau dibere, tak dibere. Ternyata eta kasih sayang. Ngajewer urang ke anak, ngajewer naon eta?
Dan ngajewer marah, ngajewer kasih sayang. Begitu juga Allah terhadap diri kita. Mual mungkin Allah zalim ka orang. Urang mah makhluk ciptaan Allah. Masa ciptaan seorang dizaliman kuno nyiptakeun? Mual mungkin. La yukallifullahu nafsa illa usaha disesuaikan kapasitasnya masing-masing. Adapun teguran-teguran dari Allah, hal-hal yang kita inginkan dan dikabulkan ke Allah, berarti itulah bentuk kasih sayang Allah terhadap diri kita. Wallahu a'lam bishawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalul jihadi ayyu jahidar rajulu nafsahu wa hawahu. Kata Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jihad yang paling utama, sautama-utamana jihad, ayyu jahidu rajulu nafsahu wa hawahu, nyaeta ialah jihad seseorang untuk dirinya dan hawa nafsunya. Etalah disebut jihad yang luar biasa, jihad yang akbar. Kata Kanjeng Nabi, yang dinamakan orang kuat bukanlah orang yang gagah perkasa, tetapi orang yang gagah perkasa ialah orang yang dapat menguasai dirinya dikala ia marah. Dulu sering dijelaskan, seorang geus jadi guru besar, seorang yang sudah jadi profesor, kalau sudah dikuasai hawa marah, ghadab, hilang kecerdasannya, timbul kagoblokan. Ada misalkan yang demo menyerang tempat-tempat Koskar itu misalkan, seorang profesor ilu kadil bodona tolong, ya. Jadi betul kata Nabi seperti itu. Jihad yang paling besar yaitu jihad yang bisa menahan hawa nafsunya. Tadi diterangkan, dihikamkan kos gitu. Pang jore-jorena, bahkan lebih jore daripada 70 syaitan, yaitu nafsu. Masih ingat ya? Pertama dunia, yang kedua hawa, yang ketiga nafsu, yang keempat syaitan.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha wallahu a'lam bimurad. Pasti jaya yang membersihkan dirinya, dan pasti waqad khaba man dassaha, dan pasti celaka orang yang mensia-siakan dirinya. Ini jelas, makanya kata Allah, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Zikrullah syifa'ul qulub. Makanya iba kali-kali sering zikir teh keluarkan suara. Dorban syadidan, dengan pukulan yang keras, dengan suara yang keras itu akan menghasilkan nur. Lain bari hees baik. Ayo zikir bari hees baik itu sepikir itu. Ayo itu. Sok ilu zikir itu lo keluar suaranya tuh. Itu paling senior. Wah. Aikur ngomong paling guandeng, giliran zikir paling eueuh suarana aing. Biasakeun dilatih. La ilaha illallah, la ilaha illallah, keluarkeun dengan hentakan yang kuat. Musir yang bagi hus tekabur jorong kocang hus, apalagi ngusir setan nu di awak urang. Kancak Tuhan saya jelas udunu syayatinaku bebanilah setan-setan yang ada di dalam dirimu biqauli la ilaha illallah. Beratnya ngagoda orang teh berat, kurang non beratna atuh mobil si Anwar kapasitas 1 ton, dimuatan 2 ton atuh uyak setannya gitu. Lamun kurang sering terus menerus dikira loba dengan sesuai dengan arahan metodenya seperti itu, insya Allah. Apalagi kan cak apa ya. Tapi tidak semua, tertentu saja langsung Allah bukakan musyahadah, mukasyafah. Bahkan Allah memberikan apa yang disebut namanya ilmu laduni. Peluang-peluang gede kabeh sebenarnya. Kalau benar-benar kita mau menjalankannya, mengamalkannya dengan benar. Terus peluang sakitu kacida gedena tetap baik. Itulah kita gambarannya. Contoh yang paling nyata, yang paling luar biasa, yang itu sudah menjadikan kewajiban kita. Contohnya sholat. Sholat yang 5 waktu itu Allah turunkan kepada kita. Tujuannya apa? Sholat itu anugerah yang paling besar buat diri kita. Kunaon orang diberi hadiah nu luar biasa, diberi keberkahan nu luar biasa, malah ngahenen bae.
Kan kau sudah dipoloan orang mah. Kudu nama orang persiapkan diri bahwa orang akan mendapatkan karunia anugerah yang luar biasa dari Allah dengan melalui datangnya waktu sholat. Iya lain kan ngahenen lah. Tah nu nyata tah. Ya, nu Allah geus diwajibkeun ka diri orang, ternyata Allah mau memberikan sesuatu yang luar biasa. Kurang disia-siakeun. Allahu a'lam bishawab. Mangga mari bagian sesi tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Idam dari Rawacana. Saya ingin bertanya, Ustaz, makomnya kamil ini apakah setelah basiro atau bersamaan kamil ini? Dan apakah setelah kamil ini ada beserta Allah di situ di manusianya itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi perlu dibedakan kalau seorang makomnya makom mursyid kamil mukamil atau dalam bahasa Tuan Syabul Qadir Jailani kamilun baina syariati wal haqiqah. Kamil untuk beliau mursyid ini, mukamil bisa menyempurnakan muridnya. Kamil, mursyid yang kamil, yang sempurna. Mukamil menyempurnakan muridnya. Itu maksudnya ya. Nah di sini mursyid kamil mukamil itu tidak semua mursyid itu makomnya kamil mukamil. Contoh yang kemarin diterangkan oleh Kiai Malik Thohir yang dari Sidoarjo. Di Surabaya ada mursyid namanya Kiai Haji Ahmad Asrori bin Syekh Usman Al-Ishaqi. Kenapa beliau tidak mengangkat badal talqin atau wakil talqinnya atau khalifah mursyidnya? Karena dia bukan masuk dalam kategori mursyid kamil mukamil. Tapi bagi seorang mursyid yang sudah makomnya kamil mukamil,
baru bisa mempunyai otoritas mengangkat wakil-wakil talkin atau badal wakil mursyid atau khalifatul mursyid. Ya, paham ya? Yang disebut mursyid kamil mukamil, salah satu cirinya itu tadi bisa mengangkat wakil-wakil talkin. Nah kemarin kan diterangkan sama Ki Malik Thohir, kalau Anda mendengar Ki Haji Ahmad Asrori, Gus Asrori bin Syekh Usman Al-Ishaqi tidak mengangkat wakil talkin. Kenapa? Pada waktu ada yang nanya, ternyata makomnya tidak kamil. Itu ternyata rahasia. Nah ya Allah ya, orang bersyukur alhamdulillah dipertemukan oleh Allah dengan seorang mursyid yang makomnya kamil muka. Lalu pertanyaannya, apakah terbuka basirohnya? Kalau sudah seperti itu makomnya, udah. Yang tadi saya ceritakan, seorang santri yang sudah levelnya tinggi saja, ngaji di tempat tersebut, pengajiannya di mana, ternyata pada waktu tawajuh, cari king tawajuh gitu, itu ngaji. Dianya saja belum bisa memahami, karena apa? Basirohnya belum terbuka. Tapi seorang mursyid yang kawin mukamil sudah pasti terbuka basirohnya. Kita makomnya sudah lahir. Dulu kan pernah dijelaskan tentang masalah itu, ada tahapan-tahapannya. Ada yang disebut gharizah. Pasti Musa kan geri, namun diturutkan ke hayangna cerik marah gitu kan. Beda kos orok lah. Kalau orok nangis, kalau bayi nangis pada waktu lapar kan. Waktu lapar dia nangis. Seperti itu, ada lagi naik lagi terus, naik lagi. Anu kategori fuad, terus kategori basirah, kategori deui sir, nu terakhir sirrul asrar. Yang mengukuhkan guru mursyid itu Allah. Jadi bukan manusia yang memilih, wah pemilihan presiden atau pemilihan RT. bukannya seperti itu ya. Jadi ada ciri tersendiri bagi orang tersebut yang memenuhi klasifikasi bahwa beliau sudah mencapai makom mursyid seperti itu. Nah, yang unik di sini di dalam thariqah Qadiriyah khususnya, bagi seorang murid yang makomnya sudah kategori seperti gurunya, makomnya sudah mursyid, boleh mengisbatkan thariqahnya dengan namanya sendiri. Contoh, si Idam karena sudah makom derajatnya makom mursyid, diganti namanya oleh beliau naon karena Idamiyah. Contoh ya Pak ya, itu di thariqah Qadiriyah sendiri
silakan. Idamnya masih bagus. Fikih ya nggak ada. Ya, di Qadiriyah itu seperti itu. Tapi inilah luar biasanya Syekh Ahmad Khatib. Syekh Ahmad Khatib Syambas bisa dia mengisbatkan namanya dengan Khatibiyah atau Syambasiyah. Tapi waroknya beliau, tawaduknya beliau digabungkanlah disebut namanya Qadiriyah Naqsyabandiyah. Tidak dinisbatkan ke namanya. Hebatnya tawaduknya beliau. Dan bangganya kita, beliau salah satu ulama Nusantara. Berarti ulama orang mah lain ulama kaleng-kaleng. Makanya kenapa Qadiriyah Naqsyabandiyah penyebarannya banyak di Indonesia. Karena yang membawa Qadiriyah Naqsyabandiyah ialah Syekh Ahmad Khatib Syambas. Makanya rombana diurang. Kalau di luar mah ya Qadiriyah saja. Naqsyabandiyah saja. Ya. Nah, itulah hebatnya Syekh Ahmad Khatib tidak mengisbatkan ke dalam namanya, padahal di Qadiriyah tersebut bisa mengisbatkan namanya sendiri. Hanya kan ada banyak, ada Ghazaliyah, ada Junaidiyah. Ya. Makanya jangan langsung kita menjas, oh nggak ada itu. Jangan seperti itu. Ya, kita lihat dulu sanadnya. Makanya ada yang disebut mu'tabarah, ghair mu'tabarah. Mu'tabarah yang silsilah sanadnya nyambung kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kategori mu'tabarah. Itu kan pertanyaan udah selesai.
Jadi semua itu berbeda, banyak metodenya tergantung gurunya. Jadi hal-hal yang begitu yang memahami disebutkan guru rohani, yang jadi mengetahui dirinya, muridnya bahwa ada kuat dan tidaknya dia sudah tahu. Ada yang seperti itu. Jadi tujuan itu semua dalam rangka mujahadah, kesungguhan kita, riyadhah, latihan jiwa kita supaya ruhnya bangkit, jasadnya disiksa. Kan selama ini jasad kita tidak pernah disiksa, makanya tidak pernah bangkit ruhnya. Jadi yang ibadah selama ini zohirnya saja, ruhnya mau belum. Nah dalam rangka ruhnya bangkit, ruhnya bisa ibadah juga melalui metode tadi. Itu namanya riyadhah, ya, latihan jiwa, ya, supaya bangkit ruhna, supaya hudang jiwana. Jadi lain ragana doang, jiwana ge ilu hudang. Berbagai macam cara metode, hal-hal yang seperti itu dulu mereka melaksanakannya seperti itu, maka diterapkanlah kepada murid-muridnya metode seperti itu. Nah dengan cara ini loh, gua dulu melaksanakannya, alhamdulillah sekarang gua berhasil, gitu maksudnya tuh. Jadi seorang mursyid itu apa yang pernah dia laksanakan dahulu nanti dia terapkan kepada murid-muridnya. Contohnya beliau sendiri karena sudah berhasil usul ilallah. Begitu juga zaman Pangarsa Abah Sepuh. Berat luar biasa. Kalau Pangarsa Abah Sepuh ya model orang-orang mah ya moal kuat. Moal bisa menang talqin zikir. Moal. Usu tiga-tiga aja. Utai kuku aja. Apalagi geus alasan anak istri. Jauh geus pokona mah. Geus pamajikan kumaha? Anak kumaha? Geus urang kumaha mah teu usaha wah. Wah, geus pokona mah. Iyalah. Makanya Pangarsa Abah disebut dalam ilmu tasawufna dikategorikan asup dalam kategori mujtahid. Tidak apa lagi. Jangankan mau ditalkin, menang talkin, dijazah talkin, dibayar talkin kita. Untuk mendapatkan ijazah solawat saja Bani Hashim, Anda riyadhah dulu. Banyak orang cerita riyadhah lagi di kandang kuda hes nages ya. Hayang menang Bani Hashim, tapi oleh Abah dipermudah semuanya. Abah yang bertanggung jawab ulah sieun. Makanya kori urang ngalaksanakeun. Kenapa banyak cemohan ucapan masa torika kos gitu. Ulah nanya ke aing na ka guruna. Kunya dibuka keran salebar-lebarna. Makanya kan banyak perdebatan, omongan di mana-mana tentang masalah Tiki Surya Laya. Karena apa jawabannya? Kok semudah itu? Kok segampang itu di era Abah? Beliau buka keran selebar-lebarnya. Siapa saja yang penting mau mengamalkan. Orang diaku murid pengen luar biasa. Kenapa luar biasa kalau diaku murid oleh seorang mursyid? Ada seorang mursyid bertanggung jawab dunia
makanya kalau udah orang be ya orang mah insya Allah boga guru mursyid bisa nyapaatan orang lain karena orang pinter ngaji pinter itu lain ngaji orang belum tentu salat orang belum tentu diterima ke Allah tapi lamun cenah orang boga guru mursyid di aku ke guru mursyidna ya Allah itulah kemenangan yang luar biasa itulah keberuntungan yang luar biasa makanya idam jangan pernah melihat jelek nasi Musa bukan karena Musa mah alhamdulillah jelek-jelek juga pernah moto dengan Abah kalau ditanya malaikat ya saksinya ya aing pernah moto lah macam-macam dia bisa ngomong gitu malu datang kayak kancolah di sini Musa dia ngomong gitu ngomong ke batur dulu kasih dikit kayak gitu kan jangan macam-macam lebih ke gua lo nih gua mau nih jadi sombong deh ya jadi inilah pangersa Abah yang luar biasa kan orang nak nu hayang di aku murid kudu tahu diri amalkan kalawannya sesuai dengan ada yang ditahu amalkan dengan sungguh-sungguh jeung nahontar menerima kebaikan dunia akhirat jangan jauhkan kagorengan dunia akhirat buat siapa buat kita ngeunahna boga guru teh apa gitu lain jeung ojang pamer aing jeung geus bertoriga lain jeung kos kitu malah lebih tahu diri bukan ajang untuk sombongan malah lebih kebalikannya makin tawadhu diri kita karena apa makin man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu orang makin tunduk makanya tadi disebutkan orang ciri-ciri orang yang sudah mengenal Allah saya kos tadi dah yang tadi waktu ngaji diceritakan dia tidak pernah merasa berbuat baik kepada siapapun kecuali Allah yang berbuat baik jadi aku mulyana kebaikan itu nggak diaku oleh dia tapi semata-mata Allah lah yang menggerakkan gua untuk berbuat baik Allah yang memberikan uang buat kita untuk bersedekah kepada orang lain Allah yang buat kita bisa bekerja karena diberi kemampuan tangan kita untuk bekerja Allah kabeh enggak semua sudah Allah semua ya jadi hakikatnya emang kan Allah tapi tadi orang yang sudah mengenal Allah itu orang yang tidak pernah perhitungan kepada siapapun yang memberikan pertolongan karena Allah semua karena Allah jangan lantas kita dipuji makasih kemarin alhamdulillah atas doanya sudah berhasil jangan minta terima kasih ke gua mintalah terima kasih ke Allah gitu maksudnya ya nggak diaku sama kita biarpun kita berbuat baik bukan kita yang berbuat baik tapi Allah lah yang berbuat baik Wafana karim Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma aftah lana bi futuhil arifin Allahumma aftah lana bi futuhil arifin Allahumma aftah lana bi futuhil arifin Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan tayyiban kafiran barakan rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin rabbana muzilna muzalan
مباركا وأنت خير المنزلين ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه هدنا الله وإياكم على خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته